Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang membuang kamu. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tema malam ini sama seperti doa dan tadi pujian tadi, mencari yang pasti. Ternyata Tuhan inginkan hari ini mungkin banyak mencari yang pasti. Kita baru saja memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus yang setiap tahunnya kita rayakan. Kita udah banyak mendengar dari Alkitab perbuatan Allah yang besar bahkan dahsyat. Kalau kita mau jujur, hari ini pun kita, saya dan saudara yang ada malam hari ini, ada sebagaimana adanya kita, tidak kekurangan satu apapun. Itu adalah bukti kebesaran Tuhan. Haleluya. Kita yang ada malam hari ini adalah bukti kebesaran Tuhan. Gak perlu cari contoh jauh-jauh. Contoh atas penyertaan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan ya kita ini. Sebaiknya kita pun gak boleh berhitung. Kita gak boleh berhitung untuk melakukan dan mengembalikan waktu dan segala yang kita punya untuk membalas semua itu. Kalau masih ada yang hitung-hitungan untuk datang ibadah, bertobat. Karena saudara ada atas pemeliharaan Tuhan. Karena di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan kita, tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Jadi ingat baik Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu saudara membalas kebaikan Tuhan Yesus, Dia tetap setia. Dia selalu setia menolong, memelihara, menyatakan kebaikannya setiap hari. Kapan Tuhan gak tolong? Itu yang saya mau tanya. Pernah ada yang gak ditolong Tuhan? Tetapi makin bergesernya waktu, banyak peristiwa yang terjadi, banyak hal yang menggerus kebaikan kita karena banyak masalah yang kita hadapi. Terlebih pada masa pandemi ini, hari-hari yang sulit tanpa kita sadari, ada yang mulai menghilang dari kita. Tanpa kita sadari, ada yang mulai menghilang dari kita. Apa yang sebenarnya sudah hilang dari kita manusia? Cuma 2 poin. Poin pertama, yaitu kasih. Kita buka Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang
akan menjadi tinggi. Makin ke sini, kasih kita mulai dingin. Jangankan untuk berempati, simpati aja enggak. Saudara tahu ya, artinya empati itu menempatkan diri kita, empati ya, menempatkan diri kita pada posisi tersebut dan berbagi langsung kesedihan. Jadi kita ikut bersedih, turut bersedih dan terjun langsung, itu empati. Kalau simpati menggambarkan perasaan belas kasih kita atas kejadian yang menimpa orang lain. Makanya saya bilang, makin kesini yang hilang itu kasih. Jangankan empati kita turut bantu, tapi untuk simpatik saja sudah berkurang. Kenapa? Karena di perjalanan ada yang jatuh, takut orang pegang. Padahal belum tentu COVID. Baik anak Tuhan atau bukan anak Tuhan, sudah seperti itu jadinya. Karena dibentuk dengan pandemi ini. Di gereja pun disayangkan sudah tidak ada salam-salaman. Padahal itu ciri khas gereja. Tapi karena iblis yang membuat pandemi ini dibuatnya, kita saling menjauhkan diri. Kita sadari atau tidak, kasih kita mulai dingin. Kasih kita mulai tawar. Kalau nggak kenal, kita nggak sapa. Padahal ternyata tiap minggu orang itu kita ada di belakang. Kita nggak tahu. Ingat kembali hukum yang terutama dan pertama dalam Matius 22. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang terutama dan pertama, kasihi Tuhan, tapi yang sama dengan itu kasihilah sesamamu. Kalau mengaku anak Tuhan, selalu gak ketinggalan dimanapun beribadah, tetapi kasihnya semakin tawar dan dingin, periksa kembali hatimu. Kalau dulu rajin memberi, baik waktu maupun materi, sekarang udah enggak, periksa kembali. Memberi itu sifat dari Tuhan. Berarti kalau kita memiliki itu, kita nggak boleh menyesali. Karena kita memberi, pasti Tuhan balas. Nggak ada lain. Dan jangan lupa mohon ampun kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah salah, jangan gengsi untuk mohon ampunan kepada Tuhan. Justru Allah senang bila kita manusia masih mengakui kelemahan kita. Kita buka 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4
ayat 8. Haleluya. Bapak Ibu yang bilang, sebab Allah adalah kasih. Saya akan bacakan ayat 16-nya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi, kalau kasih kita sudah tawar, kasih kita sudah dingin, karena Allah itu kasih, berarti kita bukan anak Allah. Kesannya kan begitu. Panaskan kembali kasihmu, kasihmu bagi sesamamu, terlebih bagi Tuhan. Panaskan kembali. Dengan mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, makin diberikanlah kasih yang Allah miliki, supaya kita makin penuh. Jangan malu saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara tidak dan belum mengerti dan menginginkan penjelasan lebih, kami hamba-hamba Tuhan yang ada dapat membantu saudara semua. Hubungi kami. Karena seperti waktu lalu saya menyampaikan, bila kita salah menerima firman Tuhan, pasti akan salah melakukannya. Jadi, kalau belum mengerti atau tidak mengerti sama sekali, masih ada hamba-hamba Tuhan yang bisa dihubungi. Karena saya mengibaratkan gereja ini bagaikan bengkel. Kenapa saya bisa bilang bengkel? Di mana bengkel itu kan bisa datangin mobil, motor, mau truk, mau sedan, mau kapal kecil pun bisa. Yang penting yang punya mesin untuk diperbaiki. Itu bengkel. Jadi saudara-saudara ini, kita bagaikan ada di bengkelnya Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan adalah montir, tapi kepala bengkel adalah Tuhan. Bapak Ibu perlu apa? Mungkin walau nggak semua harus dibongkar, mungkin perlu tune up, ganti oli, setel pelek, setel aki. Itu ada di gereja. Itu saya mengibaratkan gereja. Saudara perlu Tuhan ada di gereja, bukan ada di mall. Makanya jangan malu datang beribadah, karena kita saling dikuatkan, kita saling diteguhkan, dan kita saling dipenuhkan dalam ibadah. Ada kelemahan yang datang atau kelemahan, dia akan dikuatkan di dalam ibadah. Baiknya persiapkan hati kita. Jadi gak seada-adanya kita datang. Karena kita mau diperbaiki, persiapkan hati kita sebaik-baiknya untuk bertemu Tuhan. Sehingga kita yang datang penuh kesesakan tidak sama waktu kita pulang. Karena dalam ibadah kita mendapatkan kelegaan. Itulah, mari panaskan kasihmu kembali. Mungkin masih banyak gereja-gereja yang tutup, tapi Horeb buka dengan mengikuti protokol kesehatan, sehingga nggak terjadi namanya penutupan gereja kembali. Panaskan kembali kasihmu, datang beribadah. Poin yang kedua dari pertanyaan,
apa sebenarnya yang sudah hilang dari kita manusia. Tadi kasih, kedua Roh Kudus. Kita buka Yeremia 29 ayat 12 sampai 13 yang tadi kita baca. Saya akan bacakan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ketika Yesus hidup dan bangkit, Yesus berpikir adalah lebih baik bila ia pergi. Bukan asal meninggalkan kita, tetapi ia meninggalkan Roh penolong itu, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita semua. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Loncat ke ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kehidupan murid-murid ketika Yesus ada bersama mereka, tiap apa yang dikerjakan Yesus selalu ada pertentangan dari murid-murid itu sendiri. Kesannya mereka nggak kenal Yesus, padahal 3,5 tahun bergaul bersama. Tapi waktu Yesus naik ke surga dan memberi Roh penolong itu, salah satu murid Yesus, yaitu Petrus, yang dulu pernah mengkhianati Yesus, dia berkhotbah dengan urapan Roh Kudus, maka 3.000 orang bertobat. Karya Roh Kudus yang membuat semua itu terjadi, bukan Petrus. Karena ada karya Roh Kudus, pemakaian kepada Petrus, dan Petrus tidak menolak. Jadi ada kerjasama. Karena di Kisah 1 ayat 8, Kisah 1 ayat 8, saya akan bacakan dengan bahasa saya. Tetapi aku akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasku, dan aku akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita menerima kuasa, kalau diberi, berarti kita terima. Jadi ini ada kerjasama. Roh Kudus bisa bekerja kalau kita menerima. Kalau kita nggak menerima, dia juga mau. Siapa mau? Melakukan perintah Tuhan, dan salah satunya memiliki Roh Kudus. Kenapa kita harus memiliki Roh Kudus? Roma 8 ayat 6 dan sampai 8 saya bacakan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena itu ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di ayat 6 aja ya, keinginan daging itu mau.
Tapi keinginan roh hidup dan damai sejahtera. Jomplang saudara. Dan di ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bila kita hidup dalam roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging kita. Daging ini banyak ya, gak cukup satu kalau dia begini. Bagai rumah, kita harus membersihkan dari kotor dan jorok. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh, kehidupan kita nggak boleh kotor terlebih jorok. Yang masih dengki, hawa nafsu, masih menyembah berhala, ada perselisihan, iri hati, mementingkan diri sendiri, kemabukan, pesta pora, itu harus ditinggalkan. Ditinggalkan dan ditanggalkan. Bukan ditinggalkan saja, tanggalkan. Mari kita baca 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Terang dan gelap tak bisa bersatu. Jangan memaksa dan cari masalah. Justru diperintahkan untuk memisahkan diri dan tidak menjamah yang najis. Di ayat ini, bila mau hidup damai, miliki keinginan roh, karena itu yang berkenan kepada Allah. Terakhir kita buka Ibrani 10 ayat 25. Untuk mencari yang pasti dalam hidup ini, kehidupan jasmani dan rohani harus balance, harus seimbang. Bila jasmani harus diberi makan dan minum, kehidupan rohani kita pun harus diberi makan dan minum. Demikian, jangan tinggalkan ibadah. Nikmati hadirat Allah di sana. Karena di sana kita mengasah kasih kita dan diteguhkan kembali iman kita. Terlebih pemulihan hidup kita sehingga Roh Kudus tetap berkenan dalam kita. Tuhan